Indonesia. Hai Millennials, welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan ada saya Ditan Sudiro. Ada saya Nuka Azita dan lagi-lagi kita kali ini kedatangan orang ketiga. Yes. Tapi orang ketiganya yang baik-baik ya. Ada seseorang di antara kita berdua. Iya, ada orang di antara Ada kita. pembatas di antara kita berdua. Dan kali ini kita sudah kehadiran Mas Bimo Tresna Dipangga. Selamat datang, Mas. Selamat Mas, selamat datang Mas Bimo. Mas Bimo. Iya, Bimo benar. Iya benar. Aku ingetnya Binomo. Oh, bukan, beda-beda, lupakan. Oh, beda. Lupakan Mas Bimo. Iya. Beda ya Mas ya. Beda. Ini nggak main ini tradingan nggak. Enggak, Mas Bimo ini masih kuliah di S2 Al-Azhar. Kampus kita sama. Baru gue mau bilang. Iya, tosan kita Mas. Tapi kalau dia S2-nya gue masih S1. Iya, alma mater lah ya, ibaratnya lah. Alma mater. Gue lebih lama. Oke guys, sekarang di episode kali ini kita balik lagi pastinya masih di Mata Milenial Indonesia TV. Di mana lagi ya kalau bukan di Matanya Indonesia gitu. Bener banget, dan kali ini kita bakal membahas mengenai perspektif generasi muda Indonesia tentang pemilu tahun 2024. Nah, ini masih 2 tahun lagi. Tapi berasa deket banget. Iya. Dari sekarang tuh udah mulai pembahasannya pemilu, terus kira-kira siapa ya nanti calonnya. Nah, kalau ini kita nggak mau bahas dulu tentang calonnya, tapi perspektif dari anak-anak muda zaman sekarang menilai nanti ke depannya pemilu kira-kira kayak gimana ya? Iya, kita juga akan ngangkat sedikit mengenai tema yang sebenarnya udah lewat sih. Kemarin kan sempat ada pembahasan mengenai 3 periode itulah. Itu juga bakal kita bahas di sini. Kira-kira setuju nggak sih kalau dari anak muda pandangannya untuk 3 periode gitu kan? Karena kan isu itu udah gencar ya. Gencar. Gitu. Atau mungkin anak-anak muda ini sudah punya pilihan sendiri. Nanti calon-calon presidennya seperti siapa apa sih, gitu kan. Oke, Mas umumnya dulu, Mas Bimo kita mau ngomongin. Mas Bimo kan katanya aktif nih ya kan di organisasi maupun yang berbau-bau politik lah dari zaman kuliah saat gitu. ini lagi sibuk apa nih, Mas? Kalau sekarang sibuk pasti kuliah ya, utama itu dulu kan. Kan lo nggak lihat dia udah pakai alma mater. Udah lihat. Udah pakai jas kebesaran nih. Ya pasti kuliah, terus kemudian juga kerja juga di salah satu instansi pemerintah. Kemungkinan kebanyakan sih aktif di ranah organisasi ya, ranah organisasi kemahasiswaan khususnya. Itu kurang lebih itu aja sih. Organisasi mahasiswa Ormawa. Oh, organisasi kemahasiswaan, tapi lebih in-depth-nya tuh sekarang maksudnya mahasiswa kan organisasinya banyak nih, ya, bergerak di bidang apa gitu. Kalau sekarang sih ada yang di bidang sosial, itu ada salah satu perkumpulan juga sama teman-teman universitas lain. Terus kemudian juga ada yang aktif di bidang keagamaan juga kebetulan, karena kayaknya harus imbang ya. Enggak, gue demen nih. Biar inget ya. Basically-nya gitu, nggak dunia aja. Iya, nggak duniawi doang. Akhiratnya imbang. Iya. Jadi sosial, agama semua ngeblend. Oke. Masuk dapat gitu ya. Semua. Oke, jadi kalau kita ngomongin pemilu, oke nih ya. Sangat oke, karena juga memang banyak juga sering lah, dalam arti memang latar belakangku juga dari hukum tata negara gitu kan. Oh iya, sekarang kan anak hukum. Cinta Sabtu alma mater ya. Beda jurusan. Dia anak hukum berat gitu. Sebenarnya enteng Kak. Oh enteng, iya. Berat bukunya aja. Bukunya berat. Yang berat tuh beban hidup. Oh, beban hidup. Oke, Iya. ini ngomong-ngomong tentang 2024 pemilu, sebenarnya masih 2 tahun lagi. Tapi mau nanya pendapat pribadi Mas Bimo, Mas Bimo mengenai pemilu 2024 nanti gimana nih? Kira-kira. Oke, pertama saya bisa katakan pemilu 2024 nanti tuh menjadi sebuah kontestasi yang cukup seru ya. Karena memang ada banyak aspek, terutama saya sebagai anak muda dan mahasiswa khususnya, melihat bahwa kontestasi hari ini memang sudah sedikit berkualitas atau naik kelas kalau menurut sudut pandang saya selaku mahasiswa. Karena memang bursa-bursa kandidat yang seakan-akan nanti akan bertanding itu juga sudah mulai terlihat. Jadi kita anak muda ini juga bisa makin terlibat secara pasif maupun aktif tentunya di pemilu 2024. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, ini kayaknya pemilu tahun ini nih agak-agak lebih seru 2024 karena banyak wajah-wajah baru ya kayaknya ya. Kalau kemarin kan wajah lama semua. 2014, 2019 tuh wajahnya itu aja. Old school. Old school, iya old school. Gue mau ngomong itu sebenarnya. Secara generasi old school. Old school karena berapa
periode kita lihat dia lagi, itu dia aja lagi nih, gitu gitu kan. kan. Nah, ini 2024 kayaknya tantangan juga ya. Tantangan karena memang lagi-lagi aku ngelihat hari ini pengkotakan politik itu sudah semakin hampir tidak terlihat ya ketimbang dulu ya antara blok kanan atau blok kiri, blok betul. depan atau blok belakang. Hari ini kayaknya semua membaur dan lebih membawa elektabilitas pribadi ya kalau saya lihat. Jadi menunjukkan sosok dia sebagai seorang kandidat kepada masyarakat, Betul. bukan membawa partai politiknya gitu. Nah, ini yang lebih seru sih sebenarnya. Iya. Iya, itu bisa dilihat dari ini kalau lu perhatikan dari cara komunikasi visualnya dari baliho atau poster atau yang di sosial media. Kalau zaman dulu tuh kayaknya pakai baju warna apa? Kalau sekarang tuh kayak lebih bersama personal rakyat. branding. Brandingnya Personal itu branding. bersama rakyat gitu Mereka kayak. pinter ya, kalau sekarang nggak bawa partai dulu nih, jadi benar-benar personal brandingnya Betul. dulu yang dimasukkan atau yang dinaikkan di sosial media. Orang tahu si Bapak G, Ya. orang tahu Bapak si R, Ya, karena pribadinya, Iya, bukan iya. partainya, betul. nggak? Jadi Betul kalau nggak? kalau dilihat dari komunikasi visualnya gitu, nggak pakai Iya, baju iya. warna apa, tapi lagi Iya. sama rakyat. Itu belusukannya, makan apalah. bareng rakyat gitu. Branding image-nya udah mulai keluar. Branding gitu. image-nya udah mulai keluar, integritas. Yes, Lagi-lagi. ibaratnya. Nah, kan? Nah, tapi ini kan ada desas-desus kalau katanya pemilu mau ditunda. Masih hoax sih, kita nggak tahu bener apa enggak gitu. Tapi ini yang banyak menentang kan kalangan anak-anak muda nih. Iya. Iya Mungkin kayak Mas Bimo dan mahasiswa-mahasiswa lain yang sebenarnya nggak hanya mahasiswa sih, semua umur kayaknya. Sebenarnya ya. semua umur, cuman kan yang jelas kita lihat turun ke jalan mahasiswa yang semangat muda, banget kemarin iya, gitu itu kan. dia ya, Bulan banyak puasa masalah. turun ke jalan. Nah, bagi Mas Bimo mewakili mungkin mahasiswa-mahasiswa lain, kenapa sih menentang misalkan ada pengunduran Iya, gitu? kenapa yang tingkat mahasiswa nih, yang tingkat pelajar yang paling menentang? Vokal gitu. Ha-ha. Oke, pertama kalau dikatakan kenapa mahasiswa, jelas ya, mahasiswa itu agent of change ya kan. Oh, Dalam arti, betul. ini kita nggak bisa lupa dengan peranan Betul. mahasiswa, itu dulu pertama. Terus kemudian kita juga harus katakan bahwa mahasiswa sebagai ujung tombak dari intelektual muda di Indonesia khususnya, ya harus bisa lebih kritis tentunya. Jadi kalau pembahasan terkait penundaan pemilu, kenapa harus mahasiswa yang menunda pemilu dalam melakukan demonstrasi terhadap penundaan pemilu? Karena ya pertama kita katakan bahwa itu sama dengan memperkosa konstitusi kita. Oh, oke. Itu jelas. Jadi dalam arti secara akademis kita bisa pertanggungjawabkan gitu. Begitu pula secara yuridis bahwa satu, konstitusi kita mengatur untuk melaksanakan pemilihan umum dalam periode 5 tahun sekali. Nah, apabila hal tersebut dilakukan penundaan, otomatis itu akan menciderai dari konstitusi kita. Jadi bahasa saya sebagai seorang mahasiswa yang masih muda ya, bahasa saya kalau memang mau nunda pemilu, coba amandemen Undang-Undang Dasar, berani nggak? Oke. Saya mau tantang gitu loh. Jadi jangan keluarkan isu tentang penundaan pemilu seakan-akan hanya terpaku atau terkotakan pada salah satu kandidat gitu kan yang nanti akan berkontestasi. Jangan gitu. Dia tahu bahwa kalau ingin menunda pemilu, prosedurnya itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Berarti apa? Undang-Undang Dasar dulu dirubah. Pertanyaannya siapa yang berani? Iya, berani nggak? Nah, Gitu kan? iya, Itu gitu. dulu gitu. Tapi kan berita ini kan bisa dibilang digelontorkan dari beberapa oknum. Iya. Ada nggak sih gitu, maksudnya dari penyebaran isu penundaan ini untuk menjatuhkan satu sama lainnya gitu, kalau menurut Mas Bimo sebagai anak muda melihat perpolitikan kita pada era kali ini gitu, karena banyak banget sekarang politik kayak kemarin menggunakan SARA sebagai salah satu Media politik. Senjatanya, media ya. politiknya, menjatuhkan lawannya. Nah, ini masih 2 tahun lagi tapi udah ada beritanya, padahal kan belum tentu. Apakah ini juga salah satu Senjatanya, trik ya? senjata dari lawan, mungkin salah satu lawan untuk menjatuhkan satu sama lain? Tentu pertama kalau kita katakan seperti itu, kita harus pahami tentang definisi politik dulu ya. Dalam arti kita mau melihat politik dari kacamata mana nih? Betul. Kalau kita ngelihat definisi politik ini adalah sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan, ya mungkin sah-sah aja pendapat seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak peduli dengan kalimat oknum ya, dalam arti siapa yang menggelontorkan isu itu gitu. Jadi secara pribadi saya
saya berpikir kalau memang mau ada Penundaan. penolakan, tentu itu harus objektif. Gitu. Jadi penilaian saya nggak mau terlalu fokus pada siapa subjek yang mengeluarkan isu tersebut, karena memang kalau kita terlalu fokus pada subjek, ya itu tadi, itu akan menjadi sebuah sorotan orang lain, seakan-akan si A menyerang si B menyerang si C gitu kan. Nah itu yang saya harap tidak terjadi, supaya netralitas kemahasiswaan juga tetap bisa terjaga. Itu dia. Menjaga netralitas itu Susah loh, jaga susah. netralitas Karena kan memang mau sebenarnya. tidak mau dunia perpolitikan tuh pasti penuh intrik. Benar. Nggak bisa kita pungkiri dong, ya. Tapi, nah ini dia, menjaga netralitas dari kemahasiswaan di seluruh Indonesia. Itu susah, ini. susah Itu yang banget. agak-agak susah gitu. Oke, dan ini let's say deh pemilu 2024 diundur gitu. Apa sih dampaknya buat kita secara negara gitu? Tentu kalau saya ngeliat kembali lagi yang saya katakan di awal, apabila pemilunya ini diundur, berarti konstitusinya harus dirubah. Saya mau kembali ke situ. Kenapa? Karena memang negara kita negara hukum ya, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu harus kita pertegas dulu. Jadi kalau memang ada mau suatu penundaan, otomatis konsentrasinya hulunya dulu yang harus dilihat. Ujung tombaknya. Ujungnya dulu gitu kan. Undang-undang dasarnya kerubah. Nah, Iya. pertanyaannya, kalau undang-undang dasar kerubah ini Berarti bisa keubah yang lain ya? Nah, Serem banget. Banyak dong berarti sangat harus dirombak, bahaya gitu kan. gitu. Nanti ada penumpang-penumpang gelap mungkin di sana yang kita nggak tahu siapa. Gitu. Jadi Itu dia. bahasa kasarnya jangan aneh-aneh dengan konstitusi. Gitu. Jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh, nanti banyak yang nunggangin guys ya. tapi itu dia. Jadi ini berkaitan sama pertanyaan selanjutnya sebenarnya. Sebenarnya ada nggak sih sisi positifnya kalau pemilu 2024 diundur kembali? Kalau dari gue, buat kita nggak ada yang positif. Yang positif yang di atas aja kalau menurut gue. Iya. Terus kalau menurut Mas Bimo pasti jawabannya kembali ke amandemennya. Berani ngubah nggak amandemen? Iya, karena kalau mau Tahun 45. dirubah kan dari ujungnya dulu Iya. tuh. Gue udah apal jawabannya. Dari ujungnya dulu harus dirubah gitu kan. Kalau mau diundur. Kalau berani. Kalau Iya, berani. mau berani nggak? Iya, itu dia gitu. Kayak kita mau nyoblos apa enggak gitu. Ibaratnya. Tapi ngomong-ngomong tentang nyoblos ya, itu gimana pendapat Mas Bimo sendiri kalau kan ada wacana electronic voting, e-voting. Itu pendapat Mas Bimo gimana? Memungkinkan nggak sih? Pertama, jujur saya belum mengkaji terlalu dalam ya. Tapi kalau dibilang memungkinkan atau enggak, saya rasa belum tepat sih. Karena tidak atau dilaksanakan pemilihan langsung aja dengan cara yang konvensional, masih banyak kebocoran-kebocoran Iya, gitu di berbagai kecurangan macam ya. sisi gitu kan. Apalagi kalau umpamanya ini dilakukan secara online. Elektronik ya? Karena Elektronik. takutnya gitu. banyak masuk anginnya ya. Iya. Karena kita di dunia internet kita nggak ada yang tahu ya. Iya, karena banyak user-user yang mungkin tidak ada orangnya. Benar. Oh iya. Iya. Kayak ini aja kan, setiap pemilu pasti ada tuh ternyata pemilih yang sudah meninggal. Iya. Tapi Masih ada namanya namanya Foto dan si ikut gaib ya. dan ikut nyoblos gitu kan, itu dari mana? Nah apalagi ini dengan e-voting, berarti nggak setuju ya Mas Bimo kalau misalkan diminta secara pendapat? pribadi saya nggak setuju. Belum lah ya. Nggak setuju, kayak belum Kalau siap memang lah itu. ya. Dan itu kan sebenarnya juga itu bukan suatu wacana yang muncul dari pemerintah ya. Dalam arti kita nggak tahu gitu sumber dari wacana tersebut tuh dari mana gitu. Jadi saya juga belum bisa berbicara terkait setuju atau tidak karena kita harus lihat pertimbangannya. Tapi kalau memang secara saya sebagai pribadi, saya nggak setuju kalau memang sampai itu terlaksana gitu ya. Apa karena memang Indonesia belum mampu? Mungkin salah satu faktornya itu. Ada faktor apa aja sih yang kalau menurut Mas Bimo nih e-voting tuh belum bisa? Pertama, kalau dibilang Indonesia belum mampu, tentu ya karena kita bicara SDM Kak, bahwa Ya betul. hari ini sudah berapa tahun sih Indonesia melek dengan teknologi. Betul. Itu dulu satu, terus kemudian dua, bagaimana proses pengamanannya, siapa yang mengawal suara tersebut secara online, Betul. gitu kan, siapa lembaga yang dipertanggungjawabkan, gitu kan, dan apa dasar hukumnya, itu dulu gitu kan. Otomatis ketika mau dibuat seperti itu harus ada dasar hukumnya dulu, gitu kan, bentuk dulu undang-undang baru terkait hal itu. Ribet lagi kan Ribet ya? lagi Tuh, prosedurnya. Panjang lagi ya. Kalau yang udah berbau dengan undang-undang, berbau dengan hukum, nah kan Panjang. pusing lagi, Pusing panjang lagi. lagi. Cukup nggak kira-kira mengatur undang-undang dan bikin hukumnya dalam jangka waktu nggak nyampe 2 tahun? Sangat nggak cukup. Nggak cukup kan? Jadi intinya nggak usah aneh-aneh. Gini kalau kata orang Jakarta, jangan ngadi-ngadi deh ya. Jangan ngadi-ngadi ya. Jangan ngadi-ngadi Oke, deh. gitu. kita masih bakal membahas mengenai Yap. perspektif generasi muda Indonesia tentang Tentang pemilu pemilu. tahun 2024. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana ya. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.
Indonesia. Hai, kita kembali lagi Yap, di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ini masih membahas mengenai ini ya, pemilu 2024 yang 2024, tapi dari perspektif anak muda. betul, sebenarnya tuh 2 tahun tuh lama menurut gue, cuman berasa cepet yang gini nih. Nggak akan lama kalau untuk pemilu. Dari sekarang aja udah mulai muncul kan personal branding dari masing-masing. Kayaknya kita udah mencium-cium gini. Kayaknya dia bakalnya ini nih, nyalon nih. Kayaknya ini juga Betul, bakal karena nih. setahu gue tuh sebelum ada masanya, kalau pemilu tuh ada masa kampanyenya, dan sekarang tuh belum masa kampanye. Tapi kalau cuma mau naruh baliho dengan foto sendiri kan boleh. Iya, tidak dilarang, walaupun sebenarnya jangan dulu. Itu udah banyak di mana-mana gitu Kan belum boleh. Nah, tapi kita mau nanya lagi ke Mas Bimo gitu sebagai generasi anak muda lah ya. Gimana sih partisipasi dari generasi anak muda untuk pemilu 2024 mendatang? Oke, ini seru karena sebenarnya hal ini sudah dilakukan di pemilu sebelumnya ya, di 2019. Kalau kita perhatiin ada banyak kelompok-kelompok taktis ya yang berisikan anak-anak muda gitu kan, membuat suatu program yang tentang anak-anak muda juga. Jadi dari anak muda oleh anak muda dan untuk anak muda gitu kan. Yang ini juga dijadikan sebagai motor politik oleh beberapa kandidat tentunya di sana. Jadi kayaknya partisipasi anak muda sudah sangat aktif di tahun 2019 kemarin dan akan sangat aktif lagi di tahun 2024, itu sudah dipastikan gitu. Oke. Jadi saya rasa kalau tentang bagaimana peranan pemuda khususnya untuk pemilu 2024, yang pertama kalau saya menilai harus dikembalikan dulu kepada arah dan tujuan dari anak muda tersebut gitu. Jadi jangan hanya kita ini mendukung salah satu kandidat nanti, walaupun itu adalah hak politik gitu. Tapi hati-hati dalam membawa elemen, hati-hati dalam membawa bendera, hati-hati dalam membawa alma mater contohnya gitu kan. Karena tendensi-tendensi politik cukup kuat. Gitu. Oh pasti. Oke. Apalagi mendekati nanti. Jangan sampai yang tadinya kita bersahabat baik jadi musuhan jadi nggak gara-gara politik ya lagi-lagi. Oke, dan ini ngomong-ngomong tentang anak muda dan politik sendiri, sebenarnya gaya komunikasi seperti apa sih yang disukai sama anak muda dalam hal politik? Kalau terkait gaya komunikasi tentu nggak seperti yang sekarang. Dalam arti nggak seperti yang sekarang ini tuh banyak bahasa-bahasa politik yang terkesan dibuat gitu, terkesan tidak alami, terkesan dinaskahkan gitu kan. Itu yang kalau menurut saya mungkin akan menjadi aman bagi tokoh politik tersebut, tapi hal tersebut juga tidak disukai oleh kelompok-kelompok muda karena kita udah banyak tahu ya terkait ini settingan. Oh iya, salah. iya. Jadi berbicara dengan apa adanya di depan kita gitu kan, dengan menggunakan program-program atau membawa program-program yang memang realistis, itu kayaknya lebih konkret. Ya jadi kayaknya pengennya yang bukan naskahan ya, tapi yang saat ini nih. Natural yang saat ini. Gitu. Ditanya sekarang ya dijawab sekarang. Jangan menggunakan gitu ya. Jangan menggunakan bahasa-bahasa politik yang terlalu utopis gitu, yang kita nggak bisa capai gitu kan. Yang realistis saja gitu. Pengennya kayak gimana sih yang realistisnya tuh, contohnya ada misal? Contoh, hari ini kita lihat potensi anak muda cukup banyak ya Kak. Dalam arti dari mulai sisi anak muda yang berprestasi di dunia akademis, anak muda yang berprestasi di dunia olahraga, anak muda yang berprestasi di dunia digital contohnya, itu sangat banyak. Nah, diperhatikanlah hal-hal tersebut. Kalau kita kaitkan dengan berapa jumlah anak muda di Indonesia, banyak. Yang sangat banyak itu, dan itu akan menjadi pemilih yang juga cukup besar di tahun 2024, maka gunakanlah strategi-strategi yang memang menyentuh ke ranah kelompok-kelompok itu. Gitu. Jadi jangan hanya terpaku, mohon maaf gitu. Hari ini saya rasa klasik banget gitu kan. Pemerintah berbicara tentang kita harus bantu rakyat, ya kan. Tapi dalam program yang mohon maaf kita udah lihat sendiri kemarin, program bantuan rakyat dikorupsi. Iya. Ya terus apalagi Nggak gitu nyampe. ya, yang kita mau mau terima tuh apalagi. Makanya kita selalu berbicara di dunia kemahasiswaan, udahlah jangan terlalu banyak umbar-umbar janji gitu loh. Kebanyakan makan janji kita gitu kan, takutnya kita diabetes kan, manis gitu. banget janji itu. Oke. Iya betul, yang udah punya diabetes tambah kambuh nanti ya kan. Yang realistis aja lah, sesuai dengan omongan gitu kan. Berarti itu juga termasuk ini ya, tipe-tipe pemimpin yang diinginkan generasi Z sebenarnya yang realistis saja lah ya. Selain realistis mungkin apalagi tipe-tipe pemimpin yang aduh ini dia nih yang diharap-harapkan oleh generasi muda, kita punya pemimpin yang seperti ini, yang seperti apa kayak gitu? Tentu yang pasti kalau udah bicara realistis Kak, kita butuh pemimpin yang nggak cuma janji.
Itu pasti gitu. Karena ya kalau dia cuma janji berarti dia nggak realistis. Itu yang korelasinya gitu. Terus kemudian kita juga butuh pemimpin-pemimpin yang peka terhadap situasi nasional gitu kan, baik secara internal maupun secara internasional. Karena kalau kita bicara tentang pucuk kepemimpinan di negara, kita nggak hanya bicara tentang politik di Indonesia gitu, tapi politik internasional juga kita harus peka gitu. Jadi kita butuh pemimpin-pemimpin yang memang seperti itu. Yang nggak perlu janji manis lah ya gitu. Jangan kebanyakan janji gitu. Realistis. Tuh kan, jangan janji-janji makanya. Tuh, jangan pernah janji manis ya kan. Tapi nih kita lompat sedikit mengenai kandidat. Akhirnya kita ngomongin capres ya. Mengenai kandidat capres sendiri 2024 yang menjadi primadona tapi di media sosial. Sempat perhatiin nggak siapa aja sih? Udah bisa nebak. Ini beda soalnya kan media sosial sama Benar-benar. Kalau akar rumput. tentang kandidat siapa-siapa aja di media sosial kita bisa lihat sendiri gitu kan. Ada kandidat dari Jawa Tengah, ada kandidat dari Jawa Barat, ada kandidat dari Jakarta gitu kan. Jadi saya rasa juga kandidat-kandidat ini mementingkan elektabilitas ini kan beda-beda. Ada yang memang fokus di Instagram contohnya gitu kayak kita selalu lihat postingannya di Instagram nggak pernah berhenti gitu kan. Ada juga yang posting fokusnya itu di baliho gitu kan. Pasang foto aja. Ya sebagai akar rumput gitu kan. Bahasa kasarnya mimpi jadi presiden itu gratis, yang bayar balihonya. Jadi itu yang apa namanya harus kita garis bawahi bahwa beberapa kandidat tentu saya yakin tiap-tiap daerah, tiap-tiap universitas mengirimkan apa namanya kader-kader terbaiknya untuk bisa bertanding, asal persyaratan-persyaratan dari apa yang seharusnya ideal menurut masyarakat itu bisa terwujud gitu. Jadi saya nggak bisa menyebutkan tentang siapa namanya karena memang banyak sekali nama-namanya. Enggak, ini biasa. Semua orang benar kata dia tadi. Semua orang bisa bermimpi untuk menjadi kandidat presiden. Yang bayar itu balihonya. Dan ada di baliho belum tentu juga nantinya dia jadi kandidat kan gitu. Mimpi dulu nggak apa-apa lah Mimpi ya. nggak apa-apa. Mimpi dulu nggak bayar guys ya. Oke, itu kan tadi dari kandidatnya gitu kan. Kalau ini kan ada berapa survei-survei litbang lah ya yang sudah dilakukan. Katanya generasi Y atau milenial dan generasi Z ini akan mendominasi dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Jadi nggak menutup kemungkinan kan untuk anak-anak muda ini yang kemarin mungkin belum bisa memilih, sekarang udah umurnya udah pas nih untuk memilih gitu. Iya, itu sebenarnya berapa persen sih porsi anak muda? Atau malah mereka kenaikannya gitu. Iya, atau malah mereka golput. Kalau takutnya gitu karena nggak ngerti. Saya mengacu dari data di Badan Pusat Statistik ya, kalau saya nggak salah, saya baca sekitar 60,7% yang akan bertumbuh usia produktif di tahun 2024. Ya intinya kesimpulannya sudah mendominasi lah dari seluruh daftar-daftar pemilih. Tapi di sini juga saya mau kaitkan mereka ini bukan hanya pemilih. Tapi apa? Di dalam konstitusi kita juga diatur ada hak pilih dan ada hak dipilih. Apa maksudnya? Jangan kaget nanti ketika ngelihat ternyata lebih banyak anggota dewannya anak muda. Gitu. Ternyata lebih banyak menterinya anak muda. Itu jangan kaget karena itu akan menjadi sebuah bargain position tentunya. Jadi ketika memang kandidat ingin mengambil suara anak muda, ingin mengambil suara milenial gitu kan, tentu pasti akan ada bargain position gitu. Tentu pasti akan ada sebuah posisi-posisi yang anak-anak muda ini harus dudukin. Pos-posnya jadi pos-posnya harus jelas gitu karena memang nggak bisa ya dalam arti kita hanya memberikan suara kita gitu, ujung-ujungnya negara dikendalikan oleh kelompok-kelompok tua gitu, saya bisa katakan harus seperti ada itu. regenerasi. Harus ada regenerasi gitu. Kalau bahasa kita kanda geseran dikit gitu. Iya gitu. Gantian dong. Gantian apa sih geser dikit gitu. Udah usia pensiun tuh gitu. Karena ya emang harus sih anak-anak muda ini banyak nantinya menduduki dewan-dewan perwakilan rakyat atau mengisi ya yang ada di parlemen lah gitu. Iya, karena 60% loh. Iya, pertumbuhannya anak-anak muda bangsa Indonesia juga banyak yang mumpuni loh, jangan salah gitu. Bener kata Mas Bimo tadi, kalau misalnya udah terpilih mau nggak mau ada bargaining, si anak mudanya naik si 60% itu menjadi bagian dari kabinet. Betul, iya dong. Harus ada regenerasi tuh harus gitu kan. Oke, tapi mengenai golput sendiri gimana sih trennya di 2024? Takutnya anak muda yang baru-baru ini loh yang udah deh gue puyeng politik lah. Mobile Legend aja deh gue. Itu pentingnya tentang edukasi ya, dalam arti saya sempat mendiskusikan dengan beberapa kelompok-kelompok
intelektual bahwa pendidikan politik itu penting. Jadi pentingnya bagi para kandidat ini jangan hanya terfokus pada elektabilitas dia gitu, tapi harus juga memberikan edukasi-edukasi politik terutama kepada anak-anak muda. Jangan sampai dia datang ke anak muda cuma antum pilihannya Iya, pilih ya. gitu ya. Pilih Minta ya. suara aja. Nih, apa namanya cuma ya atas dasar suara gitu loh. Tapi kalau umpamanya dia datang dengan gini loh, ya kan, bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Partai politik itu mengusung kandidat untuk menjadi pucuk kepemimpinan di Indonesia. Nah, ketika itu diedukasikan, dikasih tahu caranya, begini loh, kenapa kalian ini harus terlibat secara pasif maupun aktif di dalam dunia politik, minimal kalian tidak alergi terhadap politik. Kenapa? Karena memang negara ini itu diatur oleh politik. Kalau di dalam buku Pak Trubus Lardian yang saya pernah baca, hukum ini adalah produk politik. Namun ketika kita katakan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Indonesia adalah negara hukum, sedangkan hukum adalah produk politik, wajib untuk kita mengetahui tentang dunia politik. Gitu kan. Jadi nggak edukasi itu antipati penting. ya. Jadi Iya, nggak bener bikin sih. anak muda tuh antipati gitu loh Iya. dengan Iya politik. kan, jangan sampai hai anak muda ini saya serahkan negara kepadamu, taruh situ aja di lubang lagi nyerang. Iya, kan gue bilang. Jangan sampai Ntar takutnya gitu. pada gitu ya, berarti udah deh politik pusing mau bela aja lah kita gue ya, gue nyerang lagi aja war dulu, gitu. ntar dulu Taruh bentar bang, taruh deh di bang. depan aja gitu. Iya, tahun depan aja bang lagi nyerang Iya, gitu nggak kan. mungkin dia dong sama. nasib bangsa Indonesia ujung-ujungnya saling serang-serangan ujung-ujungnya kayak Mobile Legends. Menarik banget pembahasan kita, Mas Bimo. Tahan dulu, nanti kita bakal bahas lagi tentang pemilu 2024 dari perspektif anak muda. Jangan kemana-mana millennials, tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Yes, ketemu kita lagi. balik lagi. Welcome back to the show. It's Hai Indonesia, berbagi Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih ada Mas Bimo di sini, kita masih membahas mengenai perspektif generasi muda Indonesia tentang pemilu 2024. silam nih. Tadi kan udah banyak banget nih di-spill sama Ditan. Dan Mas Bimo tadi aku inget banget. Semua orang boleh bermimpi, gratis mimpi jadi kandidat presiden, Iya. balihonya Balihonya bayar. bayar. Balihonya bayar. Mas, untuk Mas pribadi dan juga mewakili generasi anak muda, risih nggak sih dari sekarang udah banyak ngelihat baliho-baliho ketua umum partai yang kuning, biru, Iya. merah, semua itu kok udah mulai muncul, kan masih tahun 2022, belum 2024. Saya harus katakan bahwa kayaknya udah cukup lama para rekan-rekan dari aktivis lingkungan sudah memberikan atensi yang cukup kuat ke pemerintah bahwa ayolah cari alat peraga kampanye yang lain gitu loh. Dan baliho terus Jangan gitu ya. baliho mulu, ujung-ujungnya Iya, tuh iya. baliho jadi sampah Waktu gitu itu kan. saya pernah baca salah satu artikel yang akhirnya tuh para politikus ini tidak akan menempel lagi di pohon. Katanya. Tapi banyak. Udah ngomong sih. Iya, tapi masih, sampai bosan saya Mas, setiap mau masuk tol atau Pohon baru dipakuin gimana, gitu kan. baliho gede banget gitu. Ini siapa sih? Gue nggak tahu gitu. Kalau menurut saya sih, saya terpaku pada pandangan atau ucapannya Profesor Setapi pada saat itu, orang politik mulutnya bau ya. Jadi saya nggak mau terlalu denger gitu kan. Ini kata Prof gitu kan, bukan kata saya. Iya, gitu. iya. Orang Oh. politik mulutnya bau, jadi Iya, nggak iya, usah iya, didengar iya. gitu. Tapi ngomong-ngomong, Karena sikat gigi kali ya? iya makanya, Iya. efektif nggak sih tuh baliho-baliho itu sebenarnya? Enggak sih. Memang kalau dikatakan secara konvensional, baliho itu adalah sesuatu atau media yang paling mudah dilihat oleh masyarakat. Iya. Itu iya gitu kan. Tapi ketika bicara tentang survei efektif atau tidak gitu kan. Pertama saya bukan lembaga survei efektif atau tidak nih, tapi kalau menurut saya ngelihat baliho seperti itu malah ini apa sih Nah, gitu kan? kan. Ganggu ya? Iya Tuh gitu kan. kan. Polusi. Merajut kembali apa-apa gitu. Itu yang kayak apa sih gitu maksudnya. Yang ada gitu. kita cuman kayak yang teing lah. Kayak Kayak ganggu gitu lah numpang ya. lewat. Bahkan Bodo orang awam amat. bisa menilai ini siapa Itu gitu kan. dia, Kok nggak kayaknya kenal. foto sama semua, pakai peci, pakai jas gitu. Minimal pakai batik tangan kayak gini gitu. Iya, Udah standar gitu kan. Iya, iya. Assalamualaikum, Gitu, Bang gitu. Mane, gitu kan. Ntar begitu, beda lagi dipikirnya bukan mau nyalon kandidat itu. Ada juga kan yang di TV, gue sampai hafal lagunya. Oh iya, Gue sampai Itu hafal juga lagunya. seragamnya ada lah. Ada tuh kan yang di TV terus dimarahin, nggak boleh belum musim kampanye. Iya. Akhirnya nggak nyanyi, tapi musik aja. Enggak, ada lagi sekarang, mohon maaf. Nyanyi lagi ya? Mohon maaf Pak, ada lagi. Anak SD apal itu Mas. Iya makanya. Oh itu Mars ya? Itu Mars, gue sampai hafal Ya loh gitu, lagunya. gitu jadinya. Dan ya itu kan? sama buat gue itu juga polusi TV. Iya. Iya, polusi. Menurut gua. Karena
nggak bisa kita pungkiri ya Mas Bimo, sekarang orang-orang yang terjun di politik itu orang-orang yang punya bisnis media. Jadi mereka menggunakan media mereka untuk kampanye. Nah ini kan masih jauh gitu. Kalau menurut tadi kan baliho nih, mungkin nyerempet dikit nih, banyak udah mulai kampanye di TV, media elektronik lah ibaratnya kayak gitu. Gimana pandangannya Mas Bimo? Pertama secara teoritis ya Kak, kita menyebutnya ini sebagai trias politika, Yep. ya kan? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Betul. Tapi secara teori kekuasaan juga ada satu pembagian kekuasaan. Jadi ada 4 pembagian kekuasaan, bukan hanya 3. Gitu. Salah satunya ini apa? Yaitu disebut pers. Yep. Gitu kan. Ini dari awal Indonesia berdiri ketika Soekarno itu diwawancara oleh Cindy Adams terkait bagaimana pendapat Soekarno tentang kebebasan pers. Gitu kan. Jadi bisa kita katakan bahwa pers ini merupakan satu media yang sangat berperan aktif. Betul. Ya Kak. Karena kalau nggak ada pers mungkin nggak akan ada dinamika-dinamika politik. Nggak ada pers nggak bakal mungkin bisa terjadi penyiaran-penyiaran hal-hal baik yang itu dari suatu negara atau dari suatu kelompok gitu kan. Jadi kekuasaan yang dipegang oleh pers ini menjadi salah satu sorotan paling mudah untuk dipegang oleh para kandidat-kandidat politik. The power of pers itu besar banget. Iya. Dan para besar pemilih banget juga gitu. karena kan Iya, efektifnya iya, apa iya. bukan efektifnya apa sangat luas ya. Iya, Yang namanya iya pers memang itu punya dilihatnya. power yang bisa dibilang bombastis lah Iya. pers itu gitu kan. Karena satu kandidat bisa jatuh hanya dari pemberitaan satu pers. Satu berita aja bisa Satu berita. berantakan Makanya jangan semuanya. dimusuhin persnya gitu. Jangan diobok-obok gitu kan. Tapi pers sekarang udah nggak ada yang independen, susah. Ini kan kita lagi ngomongin tentang kampanye juga. Betul. Sebenarnya kalau menurut Mas Bimo sendiri, kampanye seperti apa sih yang diinginkan sama anak Yap. muda yang bisa menarik anak muda? Ya, di luar Oke. baliho deh. Pertama, cobalah berkampanye dengan program nyata ya. Dalam arti ketika, kalau yang saya ingat di era saya ya, mungkin berbeda nanti dari era Mas. Kalau di era saya masih ngalamin kampanye massal gitu kan. Saya masih ngalamin partai-partai itu kumpul di satu lapangan besar, Oh, iya, iya, Yes. sewa pedangdut segala Iya. macem gitu Iya, kan. Yang memang pada saat itu Joget bareng ya. sangat efektif. Iya, iya, Saya iya. rasa sangat efektif karena memang lebih banyak masyarakat awam atau masyarakat biasa itu lebih terpanggil. Ya, itu ya Hiburan. pedagang-pedagang disuruh naik dibayarin itu Iya, kan. Iya, gitu kan. iya, Nah, itu iya, iya. saya masih ngalamin fase-fase Iya. itu kan. Nah, ketika mulai masuk ke era dewasa saya gitu kan, ketika mulai berpikir, oh ternyata kampanye seperti itu hanya bersifat untuk mengambil suara, mohon maaf gitu, dari kelompok-kelompok masyarakat yang pendidikannya belum tinggi gitu kan, atau secara ekonominya juga belum tinggi gitu loh. Jadi bahasa politik wong cilik saya rasa udah nggak kepake. Gitu Sekarang kan. udah nggak ya? Sekarang udah nggak pakai. Hari ini yang kepake adalah bagaimana mereka melakukan sebuah kampanye dengan program-program konkret. Itu aja gitu. Jadi contoh, Instagram, semua main Instagram. Indonesia adalah pengguna internet tertinggi di dunia gitu kan. Ya ketika dibilang kampanye seperti apa, ya otomatis secara kos politik pasti akan lebih turun rendah ketika beliau ini menggunakan media sosial sebagai media kampanye. Itu satu. Kedua, ketika kos politik itu rendah, otomatis meminimalisir transaksi politik yang memang ya kita sama-sama tahu gitu kan di dunia politik hari ini. Terus ketiga, saya rasa ketika menggunakan program konkret yaitu dengan cara dia turun ke masyarakat gitu kan, terlepas hanya itu image gitu kan, turun bawa sembako yang penting difoto padahal warganya cuma 1 atau 2 gitu kan, saya rasa nggak jadi masalah. Karena itu memang strategi dia. Yang jadi masalah adalah itu benar apa enggak? Oh, iya. Kembali ke kita gitu kan. Pendewasaan kita sebagai seorang pemilih bagaimana melihat seperti itu. Nah, gitu itu kan. Ya dia. kalau saya pribadi karena saya tahu realitanya seperti itu ya saya nggak akan pilih kandidat yang seperti itu gitu. Ya karena kan tadi balik lagi kan, SDM di Indonesia kan masih banyak yang di bawah Iya, ya Mas. Ya mungkin benar. banyak yang belum bisa menerima seperti kita kayak gitu. Benar. Kebanyakan kalau yang di bawah itu mau efektif the power of money. Iya, serangan fajar. Iya, Jangan the power of money. Mereka nggak tahu itu siapa, tapi kalau kalian ngasih kita duit, Kita pilih. itu pilih, gitu. Benar, Itu maksudnya karena memang Nggak mau SDM kita pusing. belum semuanya bisa
kita kasih ilmu, kita kasih pembelajaran. Ini loh ilmu politik yang sebenarnya kandidat yang baik tuh kayak gini gitu. Tapi gue jadi sedikit berhayal gitu. Mungkin kalau misal ada satu kandidat yang menjanjikan artis Korea jadi pejabat, kepilih tuh gue rasa. Ya Allah Tuhan. Iya bener juga ya. Gua berhayal Atau enggak nih. tadi ayo manggil konser yang kayak gitu. Kalau kemarin Tapi kan jadi pejabat dangdut. nih, Nah iya. ini kita panggil BTS. BTS? Gue yakin kepilih tuh langsung. BTS-nya abis itu jadi pejabat. Jadi tuh gue yakin. Gak mungkin guys ya. Itu udah ada Kak? Udah ada kok. Serius Udah ada lo, kan? Iya, denger sih gitu. Saya Karena dengar ada tahu. yang mau manggil Ada ya? artis Korea ke Wow. salah Iya. satu stadion terbaru gitu. Oh oke, Iya. oke. I know itu kayak udah denger juga Iya. desas-desusnya. Kalau menurut gue kalau dipanggil doang belum, tapi kalau jadi pejabat ya gitu. Nggak, kayaknya dia udah melirik nih bahwa generasi muda zaman sekarang beralihnya memang ke artis Korea Selatan itu kan memang lagi banyak banget gitu kan. Budaya luar masuk ke kita tuh gempurnya luar biasa gitu. Kayaknya salah satu kandidat itu sudah mencium bau-bau itu. Iya. Oh army banyak nih. Army. Jadi gue mau serang army aja deh gitu, serangan fajar ke army deh gitu. Kalau tiba-tiba BTS datang, gue yakin nonton gratis gimana gembludak tuh yang Elektabilitasnya milih. naik, tapi gue yakin Langsung naik. kepilih kalau dapat dikasih jabatan tuh salah satu personil, udah langsung. Tapi nggak mungkin juga kayaknya ya, Nggak bakal bisa. generasi anak mudanya juga kayaknya banyak yang komplain kalau Nggak kayak bisa, gitu. Karena susah. kita nggak akan mungkin memakai orang dari luar gitu kan Susah, untuk memegang pemerintahan gitu Iya, loh, untuk kayaknya nggak bisa. naturalisasi itu lu butuh 5 tahun nggak keluar negara. Paham? Iya. Si Itu ngerti mungkin di tuh. ini ya, tapi ini Si beda. paling ngerti kalau dari bola ya. Iya, Kalau dari dari bola, bola kayak beda gitu. lagi nih gitu. Kayaknya seru gitu ya kalau ngelihat dari perspektif anak muda, karena kalau berbicara soal yang old school gitu, pasti kayak ibu-ibu, bapak-bapak kesini-sini gini, udahlah ya golput aja deh. Tapi emang depan ini terutama di tempat gue kerja tuh ada fenomena baru di 2019 lalu. Jadi biasanya kan satu rumah sama. Ini Tapi enggak. sekarang tuh anaknya anaknya beda sendiri. Iya. Ntar ribut tuh. Mulai yang Satu kayak rumah gitu. ribut. Bulan puasa, buka puasa bukan ngomongin takjil. Udah lah, nggak usah ngomongin itu, ini begini benar, itu benar. Nah, udah ribut. Lebaran gak maaf-maafan tuh ntar. Gitu jadinya. ibaratnya. Oke, terakhir dari Mas Bimo mungkin sebagai perwakilan yang ada di sini dari generasi muda bisa kita bilang ya, perspektifnya seperti apa sih, atau pesan-pesan untuk anak-anak muda, generasi muda yang 2024 mendatang nih mau tidak mau akan terjun ke pesta demokrasi pemilihan umum. Oke. Pertama, pandangan saya untuk rekan-rekan pemuda, khususnya teman-teman mahasiswa, untuk bisa lebih kritis lagi untuk menghadapi situasi-situasi nasional tentu. Kemudian juga jangan lupa bahwa harapan masyarakat itu besar ada di anak muda sebagai regenerasi bangsa Indonesia. Yang tentunya apa yang kita pilih ke depannya itu yang akan menjadi masa depan bangsa Indonesia. Gitu. Itu yang jangan sampai lupa gitu kan. Terakhir saya mau katakan bahwa untuk para anak-anak muda yang juga nanti akan terjun ke dunia kontestasi politik, baik itu legislatif maupun eksekutif, jangan pernah lupa dari mana kalian berasal, bahwa kalian juga berasal dari masyarakat biasa yang tentu membawa kepentingan masyarakat biasa, bukan kepentingan golongan-golongan dari oligarki kalian. Jadi itu yang menurut saya harus ditekankan, karena kalau nggak ada masyarakat, kalian juga nggak akan jadi apa-apa. Iya, betul. Jadi stay humble ya. Betul nggak? Harus tetap Integritasnya juga harus yang baik-baik yang Harus. dimunculkan ya. Yes, pastinya. Oke. Oke, Mas Bimo, Seru thank you banget banget ya. udah nemenin kita Terima kasih, ngobrol-ngobrol. Thank you loh, ini satu alma mater ternyata. Walaupun beda jurusan. Makasih banyak ya Mas Bimo Terima kasih, ya Kak. Terima Yes, waktunya. thank you banget. Mungkin nanti kalau kita butuh pencerahan politik lagi, kita ajak ngobrol lagi. Karena sebenarnya seru tapi waktu kita yang terbatas Ya, ya. ya, Oke, benar banget. thank you Bim. Terima kasih Kak. Sukses Thank terus. you. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi habisin satu ini. Yap. Tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.